Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pahlawan Islam yang terhebat, yaitu Khalid ibn Walid ibn Mughirah al-Makhzumi radhiyallahu taala anhu. Khalid ibn Walid berasal dari Bani Makhzum, dan Bani Makhzum adalah kabilah yang merupakan saingan bagi kabilah Bani Hashim. Quraisy di bawahnya ada kabilah-kabilah kecil. Di antara kabilah yang sangat terkenal adalah kabilah dari Bani Hashim, yaitu kabilahnya Nabi SAW, dengan kabilah Bani Makhzum, yaitu kabilahnya Abu Jahal, dan juga kabilahnya Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Bapak daripada Khalid ibn Walid adalah Al-Walid ibn Mughirah, yang merupakan salah satu gombongnya orang-orang kafir Quraisy, dan dia adalah orang terdepan dari Bani Makhzum. Ibunya namanya Lubabah bintil Harith, dan dia punya bibi namanya Maimunah, istri Nabi SAW. Maimunah istri Nabi. Yang terakhir kalau tidak salah dinikahi oleh Nabi adalah Maimunah. Itulah bibinya siapa? Khalid ibn Walid. Dari sini kita tahu bahwasanya Khalid bin Walid hidup di keluarga kaya, karena bapaknya sangat kaya raya. Dan dia sejak kecil sudah belajar al-furusiyah, dia sudah belajar tentang kuda, sehingga Khalid bin Walid ini orang yang paling termasuk orang yang paling mahir berkuda. Terutama kalau dia sudah naik kudanya untuk berperang, dia sangat hebat. Disebutkan hanya 2 orang yang bisa berperang dengan menggunakan 2 pedang sekaligus sambil menyetir kudanya dengan kedua kakinya. 2 orang tersebut Khalid bin Walid dan Zubair bin Awam. Setiap orang biasanya kalau nyetir kuda dengan tali kekangnya, untuk belok kanan, untuk belok kiri dengan berhenti. Itu kebanyakan orang seperti itu. Atau paling tidak mereka memegang tali kekang kuda dengan tangan satu, tangan satunya dengan memegang pedang. Tapi Khalid bin Walid, di antara kehebatannya, dia bisa memegang 2 pedang dengan kedua tangannya, dan dia menyetir kuda dengan kedua kakinya. Dia dan Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Ini di antara kehebatan Khalid bin Walid. Disebutkan dia adalah orang yang hebat dalam segala alat perang. Dia jago naik kuda sambil perang, dia juga naik onta, jago naik onta sambil berperang, ya. Sambil menyetir onta atau menyetir kuda dalam perperangan. Dia juga pandai memanah. Beliau juga pandai menggunakan pedang, menggunakan tombak, semua alat perang beliau hebat. Ini Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Kemudian singkat cerita, Nabi SAW ya berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Kemudian terjadilah perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Khalid bin Walid tidak ikut dalam perang Badar. Kemana Khalid bin Walid? Ternyata Khalid bin Walid ada di negeri Syam. Dia tidak ikut perang. Dia tidak ikut perang dalam barisan kaum musyrikin. Kemudian pada tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud. Dan saat itu Khalid bin Walid ikut serta dalam perang Uhud. Bahkan dia dijadikan panglima, karena orang-orang sudah tahu kehebatan Khalid bin Walid dalam pertempuran. Maka dia memimpin sebagai pemimpin pasukan berkuda. Terjadi peperangan sebagaimana antum tahu ya, perang Uhud 700 lawan 3.000. 700 lawan 3.000. 700 pasukan kaum muslimin, 3.000 pasukan kaum musyrikin. Kemudian secara singkat, waktu itu Nabi SAW meletakkan pasukan di bawah 650 dan 50 orang di atas suatu bukit kecil namanya Jabal Rumat, yang sering dinaiki oleh jemaah haji, bukit kecil. Disitulah Rasulullah SAW meletakkan 50 pasukan pemanah dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Nabi berpesan kepada mereka, in ra'aitumuna takhtifuna at-tayr fala tabrahu makanakum hatta ursila ilaikum. Kalau kalian melihat kami, mayat-mayat kami diambil oleh burung-burung, artinya kami sudah tewas seluruhnya, maka jangan kalian tinggalkan posisi kalian sampai aku perintahkan perintah berikutnya. Kemudian wa in ra'aitumuna hazamna al-aduwa wa ata'nahum fala tabrahu makanakum hatta ursila ilaikum. Kalau kalian sebaliknya melihat kami menang, kami sudah kalahkan musuh-musuh, maka jangan turun dari tempat kalian sampai aku perintahkan dengan perintah berikutnya. Ini wasiat Nabi kepada mereka, dan diingat betul oleh sang pemimpin yaitu Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu dengan 50 pasukan pemanahnya. Tatkala terjadi perang, Rasulullah SAW ingin perang dari satu arah karena 700 lawan 3.000. 1 banding berapa itu? 1 banding 4. Sekitar 1 banding 4. 3 lawan 3.000. Rasulullah tidak ingin peperangan dari 2 arah apalagi lebih. Karena kalau 2 arah dikepung, misalnya kaum musyrikin 1.500 dari sini, 1.500 dari sini, maka akan mengepung kaum muslimin, berbahaya.
maka Rasulullah SAW pertahankan bagaimana meskipun jumlah mereka cuma 650 di bawah, lawan 3.000 harus dari satu arah. Nah, disitulah fungsi dari pasukan pemanah yang ada di atas Jabal Rumat. Fungsi mereka adalah untuk memanahi pasukan kaum musyrikin yang ingin muter gunung supaya bisa menyerang dari dua arah. Dan yang ingin muter adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid tahu peperangan seperti ini susah. Maka dia berpikir bagaimana bisa menyerang dari dua arah. Maka dia bawa pasukan berkudanya. Untuk muter dua arah selalu dipanah oleh Abdullah bin Jubair dan pasukannya. Terjadi berulang-ulang. Akhirnya Khalid gagal, tidak bisa menyerang dari dua arah. Akhirnya kaum musyrikin di awal peperangan tewas, berjatuhan, berguguran. Banyak mereka yang tewas, ya, bendera mereka terjatuh, tidak ada yang mengangkat bendera mereka. Hingga mereka lari terbirit-birit. Semua lari, semua pasukan lari. Di antara yang tidak lari dan tenang menghadapi kondisi adalah Khalid bin Walid. Disebutkan di antara sifat pemimpin yang jago, yaitu dia tidak terbawa dengan suasana. Tetap dia melihat kondisi mana yang memungkinkan atau yang tidak memungkinkan. Bukan hanya berani, bukan hanya nekat, tapi juga perhitungan. Baik, akhirnya waktu orang pada kabur, Khalid bin Walid tetap perhatikan kondisi peperangan. Dari kejauhan dia melihat. Ternyata tidak lama kemudian pasukan kaum muslimin yang ada di atas gunung turun. Mereka melanggar perintah Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka melihat pasukan yang di bawah sudah mengumpulkan ghanimah. Kata mereka, kita ikut saudara-saudara kita ambil ghanimah. Maka pimpinan mereka, Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu, mengingatkan, bukankah Rasulullah SAW sudah mewasiatkan kita tidak boleh turun? Kata mereka, perang sudah selesai, kita turun. Mereka berisyihad tidak pada tempatnya. Kata Nabi, jangan turun sampai aku kirim putusan, perintah berikutnya. Akhirnya mereka turun, 40 turun, tinggal 10 orang di atas. Begitu tinggal 10 orang di atas, Khalid segera balik. Khalid tidak kabur, dia tetap bertahan. Dia dari kejauhan. Begitu tinggal 10, langsung dia balik, dia bunuh 10 orang ini. Akhirnya pasukan datang lagi menyerang dari dua arah. Jadi kemenangan pada hari itu bagi orang-orang musyrikin gara-gara siapa? Gara-gara Khalid bin Walid. Gara-gara Khalid ibn Walid yang cerdas dalam pertempuran. Tentunya karena sebagian sahabat menyelisih perintah Nabi SAW. Akhirnya para sahabat banyak yang berguguran, ya, 70 orang meninggal, di antaranya paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Intinya peperangan tersebut dianggap menang oleh orang musyrikin, sehingga Abu Sufyan mengatakan, wahai Muhammad, demikianlah peperangan, sijal silih berganti. Terkadang kalian menang, terkadang kami yang menang. Ini adalah sebagai balasan kekalahan kami dalam perang Badar. Tahun 7 Hijriah, maka Nabi datang bersama sekitar 2.000 sahabat untuk melaksanakan umrah, sebagaimana yang sudah disepakati dengan kaum musyrikin. Maka Nabi masuk kota Mekah dengan kain ihram, dengan bawa senjata, tapi bukan senjata pertempuran, tapi senjata orang yang musafir, senjata yang wajar. Akhirnya masuklah Nabi SAW, umrah 3 hari, menetap di Mekah selama 3 hari. Setelah itu waktunya Nabi harus balik. Dan ternyata saudaranya Khalid bin Walid yang bernama Al-Walid ibnul Mughirah sudah masuk Islam. Inilah awal dari kenapa Khalid bin Walid masuk Islam. Maka Nabi SAW bertanya kepada Al-Walid ibnul Mughirah, saudaranya Khalid, mana Khalid? Maka kata saudaranya, Allah akan datangkan Khalid. Kemudian Nabi berbicara, orang seperti Khalid enggak mungkin enggak ngerti tentang Islam. Seakan-akan Nabi berkata, Khalid itu cerdas. Masa enggak ngerti tentang Islam? Kalau seandainya dia menjadikan kehebatannya dalam bertempur untuk kaum muslimin, maka itu lebih baik bagi dia. Walaqaddamnahu ala ghairihi, dan kami akan mengedepankan dia daripada yang lainnya. Di sini Nabi mengakui kehebatan Khalid. Akhirnya Al-Walid ibnul Walid mencari Khalid bin Walid. Dia cari. Enggak dapat. Ini musim damai, boleh ketemu antara musyrikin dengan muslimin, enggak ada masalah. Tatkala dia tidak mendapati saudaranya Khalid bin Walid, maka Al-Walid, saudaranya Khalid ini, menulis surat. Dia tulis dalam suratnya tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Wahai saudaraku, aku tidak melihat yang lebih aneh dari engkau. Kenapa kau tidak masuk Islam? Padahal kau cerdas. Kenapa kau tidak masuk Islam? Bagaimana kecerdasanmu menghalangi engkau dari Islam? Saya tidak pernah heran seperti ini. Apakah ada orang tidak ngerti tentang indahnya Islam? Sungguhnya Rasulullah SAW telah bertanya kepadaku tentang engkau, tentang dirimu. Kemudian Nabi berkata, ya, Khalid itu
pasti ngerti tentang Islam. Orang cerdas. Seandainya dia menggunakan kehebatannya untuk kaum muslimin, tentu lebih baik bagi dia. Kalau dia masuk Islam, kami akan mendahulukan dia daripada yang lainnya. Ini pujian dari Rasulullah SAW. Bayangkan, dari pimpinan kaum muslimin muji siapa? Khalid ibn Walid. Waktu Khalid baca surat tersebut, dia baca ternyata Nabi memujinya, Nabi cari dia, wah, masuk dalam hatinya. Maka dia ingin masuk apa? Masuk Islam. Karena pujian Nabi mencarinya. Ini cara Nabi SAW untuk mengambil hati Khalid ibn Walid. Kemudian juga dalam mimpi Khalid melihat seakan-akan dia berada di suatu daerah yang kering, yang tandus. Tiba-tiba dia keluar di sebuah tanah yang hijau dan luas. Akhirnya waktu dia ke Madinah, dia tanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, itu adalah jalan keluarmu yang Allah beri hidayah kepadamu menuju Islam. Adapun sempit yang kau tempati itu adalah kesyirikan. Maka Khalid pada tahun 8 Hijriah bertekad untuk masuk Islam. Maka dia cari teman. Jalan-jalan di Mekah, saya mau ke Madinah, ada teman enggak? Dan dia cuek, dia tidak takut. Meskipun ketahuan yang lainnya tidak masalah bagi dia, karena dia jagoan. Sebagian orang masuk Islam diam-diam. Khalid enggak, saya mau masuk Islam. Ada yang teman enggak mau ke Madinah? Akhirnya Khalid bin Walid pun berjalan. Kemudian dia berkata, waditu law ajidu man usahib. Aku berharap bertemu dengan orang yang sama denganku ingin masuk Islam. Falaqitu Utsman bin Talha. Maka aku ketemu dengan seorang bernama Utsman bin Talha, anak muda juga. Fadzakartu lahu alladhi uridu fasra ijabah. Aku jelaskan saya ke Madinah mau masuk Islam. Maka dia pun ternyata ingin masuk Islam. Maka mereka berdua berjalan. Utsman bin Talha dari Bani Abdiddar yang memegang kiswah Ka'bah, kunci pintu Ka'bah. Tidak lama kemudian mereka bertemu lagi dengan Amr bin As. Amr bin As radhiyallahu anhu. Ini juga sahabat yang luar biasa, sangat cerdas. Kalau Khalid terkenal dengan kehebatan pertempurannya, kalau Amr bin As terkenal dengan diplomasinya luar biasa cerdas. Makanya waktu para sahabat berhijrah ke Habasyah di bawah naungan Raja Najasyi, maka sang provokator Abu Jahal mengirim utusan untuk memprovokasi Raja Najasyi untuk mengusir kembali para sahabat. Siapa yang dikirim? Amr bin As radhiyallahu anhu. Ternyata 3 orang ini berangkat bersama-sama menuju kota Madinah untuk masuk Islam. Tatkala Rasulullah SAW melihat mereka, maka Rasulullah SAW berkata, sungguhnya kota Mekah telah mendatangkan atau melemparkan bagi kalian intisari dari kota Mekah. 3 orang ini intisari anak-anak muda yang hebat-hebat. Ya, Khalid bin Walid jago berperang, Amr bin As juga jago diplomasi, dan Utsman bin Talha juga pegang masalah urusan Ka'bah. Akhirnya mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khalid bin Walid waktu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menyambutnya dengan wajah tersenyum, Kemudian Khalid pun menyatakan Islamnya. Tatkala itu Rasulullah SAW berkata, alhamdulillahilladzi hadaka. Segala puji bagi Allah yang telah beri petunjuk kepadamu, wahai Khalid. Sungguh aku telah melihat kecerdasan ada pada dirimu, dan aku berharap kecerdasanmu tadi tidak mengantarkan engkau kecuali pada kebaikan. Kemudian kata Khalid, aku pun membaiat Rasulullah SAW, dan aku berkata, ya Rasulullah, mohonkanlah ampunan bagiku atas segala kesalahan yang pernah aku lakukan di zaman jahiliyah yang membuat aku menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW berkata, Islam akan menghapuskan seluruh dosa-dosa yang ada sebelumnya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, ampunilah Khalid bin Walid atas segala kesalahan yang pernah dia lakukan yang menghalangi manusia dari jalanmu. Kemudian Amr bin As juga maju. Dia mengatakan, ya Rasulullah, bentangkan tanganmu, aku akan baiatmu. Maka Rasulullah SAW bentangkan tangannya. Waktu Rasulullah bentangkan tangannya, Amr bin As tidak menjadi baiat, tidak berbaiat. Kata Nabi, malak ya Amr, kenapa kau tidak membaiat? Saya sudah bentangkan tangan. Kata Amr bin As, saya ingin punya syarat ya Rasulullah untuk membaiat engkau. Apa syaratmu? Agar Allah mengampuni segala dosa-dosaku yang telah lalu. Ini semua gembong-gembong semua ini. Khalid gembong, Amr bin As juga gembong. Penjahat juga ya. Mereka tahu dosa mereka banyak. Kata mereka, syaratnya Allah mengampuni dosa-dosaku. Maka Rasulullah berkata, tidakkah kau tahu wahai Amr, bahwasanya Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, bahwasanya taubat akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, dan bahwasanya haji akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Maka mereka bertiga masuk Islam, dan itu terjadi sekitar 2 bulan sebelum perang Mu'tah. Baik,
Sekarang Khalid bin Walid sudah masuk dalam barisan kaum muslimin, siap dijadikan panglima yang luar biasa. Pada tahun 8 Hijriah ini terjadi perang yang sangat hebat. Ini nampak awal dari kehebatan Khalid dalam pertempuran. Khalid bin Walid diutus dalam pasukan perang Mu'tah melawan orang-orang Romawi. Rasulullah SAW tatkala melepaskan para sahabat untuk berperang, ya, jumlah mereka 3.000. Jumlah mereka 3.000. Kemudian mereka disuruh berperang ke negeri Syam. Kemudian Rasulullah SAW tidak seperti biasa. Biasanya Rasulullah SAW kalau mengirim sariyah, sariyah adalah pasukan yang Rasulullah kirim, Rasulullah tidak ikut. Kalau Ghazwah Rasulullah SAW ikut, namanya Ghazwah. Kalau sariyah Rasulullah SAW tidak ikut dalam pasukan tersebut. Biasanya Rasulullah SAW kalau kirim sariyah, pemimpinnya cuma satu, amirnya cuma satu, panglimanya cuma satu. Namun kali ini aneh, Rasulullah SAW langsung tunjuk 3 panglima. Kata Rasulullah SAW menjadi panglima adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah meninggal dunia, maka panglima diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau ternyata Ja'far meninggal dunia, maka Abdullah bin Rawaha yang akan menjadi pemimpin. Taib, kalau Abdullah bin Rawaha meninggal, Nabi tidak ngomong. Nabi cuma tunjuk berapa orang? 3 orang. Semua orang tahu yang paling jago siapa? Khalid. Kenapa Nabi tidak bilang Khalid kamu jadi pemimpin sejak awal? Kenapa? Karena Khalid lebih muda dari mereka dan baru saja masuk Islam. Ya. Nabi juga memperhatikan perasaan kaum muslimin. Kalau Khalid tahu Khalid kamu jadi saja, mungkin ada namanya manusia, ya. Nabi ingin penunjukan itu secara aklamasi terjadi dengan sendirinya. Maka berangkatlah mereka dari kota Madinah 3.000 orang menuju Mu'tah. Mu'tah itu jaraknya dari Madinah 1.100 km. Jadi mau perang jalan dulu 1.100 km. Ada yang naik onta, ada yang jalan kaki, naik kuda 1.100 km. Kalau kita mungkin belum sampai sudah mati di luar di tengah jalan. 1.100 km ya, jauh. Yang ente lawan bukan orang Indonesia, yang pede-pede, orang Romawi, gede-gede, keren-keren, gagah-gagah. Ingat, negeri Syam dikuasai oleh Romawi. Romawi itu adalah negeri adidaya nomor 1. Romawi kemudian apa? Persia. Jadi mereka adalah negara yang sudah lama. Islam baru negara baru 8 tahun berdiri. Sementara Romawi, Persia mungkin sudah ratusan tahun, mungkin sudah ribuan tahun. Sudah lama mereka berdiri sebagai negara. Tentu jumlah pasukan mereka sudah sangat banyak, mungkin juta jumlah pasukan mereka di zaman tersebut. Karena mereka sudah, umur mereka sudah ratusan tahun. Islam baru 8 tahun. Tidak diduga ternyata sampai di sana mereka dihadapkan dengan sekitar 200.000 pasukan Romawi. 3.000 lawan 200.000. Satu banding berapa itu? Satu banding 70-an ya. Satu banding 70-an. Yang sangat tidak seimbang. Maka tatkala mereka dikagetkan dengan jumlah yang begitu banyak, sebagian mereka mengatakan bagaimana kalau kita bertanya dulu kepada Nabi, kita kirim surat kepada Rasulullah SAW, tunggu apa perintah Nabi SAW. Tapi itu pun butuh waktu yang lama, 100 kilo ya. Kalau ada WhatsApp dulu langsung WhatsApp ya. Enggak ada. Terus kirim surat bawa kuda dengan begitu cepat, entah berapa lama baru bisa balik lagi, sehingga sementara musuh di depan mata ya. Sehingga akhirnya Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu menyemangati mereka dengan berkata, bukankah kita kesini untuk meraih ihdal husnayain? Kalau tidak menang, mati syahid. Akhirnya semangatnya para sahabat ya, karena memang tidak memungkinkan juga untuk menunggu pendapat Nabi SAW karena kondisi sudah sangat genting. Akhirnya mereka memulai berperang yang sangat tidak berimbang, 3.000 lawan 200.000. Nabi SAW di Madinah mengumpulkan para sahabat. Allah memberikan wahyu kepada Nabi. Nabi bercerita tentang perjalanan pasukan perang yang dikirim oleh Nabi SAW. Maka Nabi berjalan pasukan kalian dan mereka bertemu musuh. Maka akhirnya pemimpin dipimpin oleh panglima adalah Zaid bin Harithah. Maka berperanglah Zaid bin Harithah sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Kata Nabi, akhirnya Zaid bin Harithah meninggal dunia. Dan Zaid bin Harithah ini sangat dicintai oleh Nabi SAW. Pernah dipanggil Zaid bin Muhammad, ya, sangat dicintai oleh Nabi SAW, seakan-akan anaknya sendiri. Maka dikenal dengan Hibbu Rasulillah, kecintaan Rasulullah SAW. Setelah beliau meninggal dunia, mati syahid, maka beliau dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Ja'far bertempur dengan begitu hebatnya, ya, sampai Ja'far waktu
tangannya terputus sebelah kanan, dia memegang bendera dengan kiri. Waktu tangan kiri terputus, dia memegang dengan kedua Abu Daih. Dalam riwayat Nabi SAW mengatakan, Allah menggantikan kedua tangan Ja'far dengan janahain yatiru bihima fil jannah, dengan dua sayap yang Ja'far terbang dengan dua sayap tersebut di surga. Karena tangannya terpotong, dia pegang dengan kiri, bendera tersebut dipotong oleh akhirnya dia tangannya kedua-duanya terputus karena membela Allah Subhanahu wa taala. Tatkala beliau sudah meninggal dunia, ditemukan 80 bekas luka, bekas pedang, bekas panah, bekas tombak, semuanya di bagian depan, tidak ada satupun di bagian belakang. Yang ini menunjukkan dua hal. Pertama, Ja'far bin Abi Thalib tidak pernah mundur sedikit pun, tidak pernah balik belakang sedikit pun. Dia mukbil ghairu mudbir, maju tidak pernah mundur sama sekali. Yang kedua, bagaimana kuatnya para sahabat. Bayangkan, sudah tertusuk sana tusuk sini masih terus apa? Bertempur. Mungkin kalau kita baru satu tusukan langsung apa? Tewas. Ditemukan satu tusukan di tubuhnya. Ini 80 masih berarti luar biasa, tikam sana tikam sini masih terus apa? Bertempur. Masih terus bertempur. Kemudian fa'akhadha raya Abdullah bin Rawaha. Kemudian bendera dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ingin bertempur, dia terdiam melihat hebatnya peperangan. Maka dia seperti maju atau tidak. Kemudian dia melanturkan syairnya untuk menyemangati dirinya sendiri. Di antaranya dia berkata, ya nafsu mali arati takrahinal jannah, wahai jiwaku, kenapa aku lihat engkau benci untuk masuk surga. Maka dia pun maju dan akhirnya bertempur dan akhirnya mati syahid radhiyallahu taala anhu. Maka meninggallah Abdullah bin Rawaha, doakanlah ampunan baginya. Fadarafat ainah, maka Nabi SAW menangis waktu menyampaikan kisah tersebut kepada para sahabat. Kemudian kata Nabi SAW, fa'akhadha raya sayfun min suyufillah. Kemudian bendera diambil oleh pedang Allah. Tatkala itulah Nabi SAW menggelari Khalid dengan apa? Pedang Allah. Akhirnya Khalid pun mengambil bendera dan tidak ada yang protes sama sekali. Karena semuanya memang tahu Khalid yang paling jago sebenarnya dari awal peperangan. Tapi Rasulullah tidak menunjuk Khalid ibn Walid. Maka dia pun mengambil bendera tersebut. Maka Khalid bin Walid pun bertempur dengan begitu hebatnya. Sampai dalam riwayat disebutkan, ya, telah terpatahkan di tanganku 9 pedang. Jadi Khalid bertempur dengan pedang langsung begitu kuatnya pedangnya patah, entah mukul kepala orang, tengkorak orang, entah benar-benar yang dia bunuh. Berhantaman dengan pedang orang sampai pedangnya patah. Dia ambil pedang kedua, bertempur lagi sampai pedangnya patah. Ambil pedang ketiga, bertempur lagi sampai pedangnya patah. Ya, sampai 9 pedang. Luar biasa badannya Khalid radhiyallahu anhu. Kita mungkin kalau bertempur tangan kita patah sebelum pedang kita patah. Akhirnya pedang setengah mati pegangnya, tangan patah tangan kita. Ya, luar biasa bagaimana kuatnya Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai terakhir dia hanya memegang apa? Semacam, ada yang mengatakan pedang, ada yang mengatakan besi tersisa di tangannya, dia gunakan untuk apa? Bertempur radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala Khalid memegang kendali pertempuran, tiba malam hari, dan kalau malam hari kode etik peperangan berhenti. Peperangan apa? Berhenti. Akhirnya Khalid bin Walid malam itu berpikir, karena dia memegang kendali pertempuran, maka dia membuat taktik strategi yang luar biasa. Karena dia berpikir, ini saya katakan Khalid pemberani. Nanti kalau kita akan sebelum peperangan, dia maju di luar. Ya, dia maju di luar. Tapi dalam kali ini dia melihat kondisi pasukan. Ya, kalau maju terus mati konyol, 200.000 lawan 3.000. Nah, Khalid berpikir bagaimana bisa mundur tapi mundur terhormat. Bagaimana caranya? Maka Khalid bin Walid pun berpikir, dia bagi pasukan menjadi beberapa pasukan, dibagi-bagi. Kemudian yang sebelah kanan Maimanah dipindahkan kepada Maisarah. Kemudian yang Maisarah yang kiri, pasukan kiri dipindahkan ke sebelah kanan. Kemudian As-Saqah bagian belakang dipindahkan ke Muqaddimah. Bagian pasukan depan pindahkan ke belakang. Seakan-akan anggota baru. Ya, ketemu Romawi lagi, orangnya lain lagi, ya, gitu, kira-kira gitu. Kemarin sudah enggak mati-mati, sekarang muncul lagi yang baru, ya. Ini taktik Khalid. Kemudian Khalid membagi pasukan beberapa tahapan. Jadi satu dulu bertempur, tiba-tiba datang pasukan yang seakan-akan datang bantuan. Seakan-akan bantuan. Kemudian datang lagi berikutnya, seakan-akan datang bantuan. Kemudian ada kuda yang berputar-putar di belakang untuk menghambur-hamburkan debu. Sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak ada bantuan yang datang. Cuma muter-muter saja, ya, muter-muter. Akhirnya tatkala pagi hari, musuh kaget, dikagetkan dengan wajah-wajah yang baru.
Ya Allah, yang kemarin aja nggak mati-mati, apalagi datang yang baru. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian debu bertebaran di sana sini. Wajah-wajah baru, musuh datang baru lagi. Mereka mengerikan. Akhirnya tatkala bertempur, Khalid mulai mundur. Mulai mundur satu, mundur dua, mundur tiga. Romawi juga nggak berani kejar. Ini kejar nanti tiba-tiba di sana banyak musuh. Jadi seandainya kalau mereka tahu kabur, mereka akan dikejar dan itu bahaya. Tatkala mereka mundur dan Romawi juga tidak berani mengejar karena mereka khawatir siapa tahu benar-benar ada pasukan yang banyak. Akhirnya mereka terdiam tidak mengejar dan akhirnya Khalid pun mundur dengan pasukannya balik ke kota Madinah dan dia telah menyelamatkan kaum muslimin. Dari sisi ini kaum muslimin menang karena jumlah yang tewas dari Romawi jauh lebih banyak daripada kaum muslimin. Jumlah yang tewas dari mereka jauh lebih banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala memenangkan pasukan tersebut melalui Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم